Indramayu, Pantura Headlines, Bupati Indramayu Jawa Barat Luki Hakim melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke tempat hiburan karaoke yang beralamatkan di Desa Bungkul, Kecamatan Indramayu pada Senin tanggal 21 April tahun 2025. Sidak Bupati Luki Hakim yang juga didampingi Kasat Pol PP Teguh Budi Harso, Camat Indramayu Indra Mulyana, unsur TNI, Polri itu setelah adanya polemik keberadaan tempat hiburan ramai diperbincangkan, hingga Bupati Luki Hakim pun mendapat laporan dari masyarakat. Bupati Luki Hakim yang sebelumnya menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Indramayu, menyikapi langsung polemik yang ramai diperbincangkan, hingga ia pun sigap mendatangi lokasi tersebut. Bahkan setibanya di lokasi tempat hiburan yang bernama karaoke keluarga itu pun disambut baik oleh Haji Maman Yahya selaku owner. Dalam wawancaranya di depan puluhan awak media, Bupati Luki Hakim dengan tegas menindaklanjuti temuan tersebut. Orang nomor 1 di Pemkab Indramayu ini pun langsung meminta kepada pihak pengelola untuk menutup sementara kegiatan usaha hingga seluruh perizinan terpenuhi. Ia menegaskan, langkah ini diambil demi menegakkan aturan dan meredam keresahan masyarakat yang selama ini memprotes keberadaan tempat karaoke tersebut. Sebagai informasi, dengan tegas Bupati Indramayu mengatakan pihaknya tidak akan mempersulit proses perizinan bagi para owner yang ingin berinvestasi di Kabupaten Indramayu. Pak Bupati kedatangan ke sini nih dalam rangka apa nih Pak? Kedatangan sini saya kemarin sempat mendapatkan beberapa waktu laporan dari masyarakat, ada beberapa kegiatan-kegiatan karaoke atau yang bertransformasi menjadi diskotik. Nah, dari situ saya meminta Satpol PP untuk melakukan meninjau ke lapangan, terus memang betul ditemukan ada beberapa semacam diskotik ya, karaoke tapi seperti diskotik atau diskotik seperti karaoke. Nah, maksud saya karena memang dilihat peruntukannya memang di sini tidak bisa untuk diskotik, maka kami melakukan komunikasi dengan pemilik dan pemilik pun bersedia untuk menutup sampai perizinannya atau keluar kan itu, perizinannya keluar. Ada beberapa yang harus ditempuh. Kami menghimbau, maksud saya terima kasih kepada ownernya, Haji, terima kasih karena sudah komunikatif, sudah ya bersinergi dengan Pemda, sukarela untuk menutup. Menutupnya kami tidak bermaksud untuk menutup kegiatan ekonomi, tentu masyarakat juga memerlukan lapangan pekerjaan dan lain-lain dan investasi dan juga untuk kalau karaoke di sini bisa sebenarnya bisa kan itu. Cuman mungkin kalau memang untuk diskotik ini bukan arealnya kan gitu. Maka mungkin beliau nanti akan membuka di tempat-tempat yang mungkin bisa untuk peruntukannya, dan ini juga apresiasi untuk beliau karena istilahnya kooperatif dan ini himbauan juga untuk teman-teman di luar sana, para pengusaha yang membuat usaha kalau bisa sesuai dengan peruntukannya. Dan kami persuasif sekali, kami juga memahami bahwa masyarakat perlu hiburan, masyarakat juga perlu tentu lapangan pekerjaan, tapi kita sesuaikan dengan tata letaknya dan tata ruangnya dan peruntukannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan untuk menghentikan sementara diskotiknya ya. Tapi kalau karaoke-nya masih berjalan. Jadi kalau sesuai dengan peruntukannya tidak apa-apa. Dan kami Pemda juga ini menjadi autokritik untuk kami internal Pemda, untuk proses perizinan juga harus cepat. Nggak boleh perizinannya juga lama sehingga investor itu menjadi terhambat. Maka ini menjadi ini menjadi pelajaran untuk kita semua, buat teman-teman pengusaha, jangan sungkan untuk menghubungi kami untuk perizinannya. Kami akan terbuka, transparan, dan insya Allah secepat mungkin. Tapi kalau misalnya belum berizin, kalau bisa teman-teman di luar sana yang punya usaha untuk segera memproses urusannya, jadi tidak sampai ada hal-hal yang nanti ini kok bangunannya tidak berizin dan lain-lain seperti itu. Pak Luki, untuk di Kabupaten Indramayu ini ada berapa nih tempat-tempat hiburan seperti itu Pak? Tempat hiburan mungkin ada banyak, cuma kan kita mesti kita mitigasi lah, kira-kira mana yang sebenarnya ada yang perizinannya sudah ada, tapi mungkin peruntukannya kan kalau ini kan absurdnya tuh misalnya kayak izinnya kafe, tapi bermetamorfosa menjadi karaoke. Nah, kita nanti kan lihat nih apakah itu diskotik atau karaoke. Jadi itu yang membuat kita mesti ketemu langsung sebenarnya, dan kami memahami betul bahwa kebutuhan masyarakat akan
lapangan hiburan itu besar dan investor itu juga banyak, perizinan mungkin yang lalu, yang sebelum-sebelumnya mungkin rada terhambat, sehingga saat ini saya ingin mendeklarasikan kepada para pengusaha, para investor bahwa kami akan melakukan proses perizinan yang cepat, sehingga teman-teman juga bisa lanjut. Jadi kalau misalnya ada beberapa tempat hiburan, saya sendiri harus tahu definisi hiburan yang apa nih, kafe, restoran, ataupun klub, ataupun apa diskotik atau karaoke. Untuk Pemda sendiri mendukung dengan adanya diskotik, Pak? Kami mendukung kegiatan ekonomi. Kami mendukung sarana-sarana untuk hiburan. Tapi kembali lagi bahwa kami tidak mengizinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukan itu. Siap. Untuk peruntukan suatu daerah itu kita rapatnya bareng-bareng kok bersama DPRD dan lain-lain. Siap, Pak. Sementara itu, pemilik karaoke keluarga Haji Maman menyatakan siap mematuhi arahan pemerintah dan menerima keputusan pemerintah. Mereka berjanji akan segera mengurus perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Maman juga menyatakan bahwa sidak ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Indramayu dalam menegakkan aturan sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang tertib dan kondusif. Pak Haji, punten, dengan penutupan sementara ini bagaimana Pak Haji? Ya, saya terima bagus, baik. Sementara tutup, kami juga patuh terhadap aturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun kami sendiri juga tetap akan berusaha ya kan, di Indramayu. Kenapa? Saya juga pengen membangun Indramayu. Siap. Karena Indramayu sangat miris sekali kalau dikatakan bahwa kabupaten termiskin Jawa Barat nomor terakhir. Ya kan. Namun PAD-nya itu, UMK-nya itu tertinggi, wilayah 3 itu. Ini yang menjadi masalah. Nah, kalau saya misalkan bicara masalah itu, kalau saya cuma pribadi, saya misalkan investasi bisa keluar daerah. Contoh hotel, jelas Pangsa di Cirebon itu kan akan lebih baik daripada Indramayu. Indramayu bukan kota industri, bukan kota pariwisata. Tapi kami tetap cinta Indramayu. Makanya saya bangun di Indramayu. Mana sih orang-orang asing yang mau bangun Indramayu? Kalau bukan keluarga MN. Tetap kami akan, walaupun memang kita membantu pemerintah daerah itu dari jalur usaha. Kami bukan orang politik. Jadi kita tetap dihimbau oleh pemerintah daerah bahwa ini tutup, saya tutup. Siap. Saya tanpa ada segel atau apa kami patuhi. Selama kami juga akan mengurus juga perizinan yang belum selesai. Siap. Sebetulnya perizinan itu sudah masuk, tapi kan karena lambatnya Proses. di dalam itu. Nah ini yang harus segera dibenahi oleh Pak Bupati. kami sebagai bupati, ya kan, supaya memerintahkan dan segera perizinan itu. Dari Indramayu, Jujun Juhanda mengabarkan.